Assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat semua buat teman-teman di rumah. Nah, kali ini Uni akan membagikan satu resep dengan olahan ikan tongkol. Kebetulan ikan tongkol yang Uni pakai ini ikan tongkol hitam. Silakan searching di Google. Kalau ikan tongkol hitam ini ada bersisik sedikit, itu lembut dagingnya, tidak menyebabkan gatal juga atau alergi. Yang Uni pakai ini ikan tongkolnya kurang lebih beratnya 500 gram. Nanti dipotong-potong sesuaikan dengan selera masing-masing untuk potongannya. Lalu setelah itu siapkan wajan, nanti panaskan air secukupnya aja, tuangkan ikan tongkol yang telah kita cuci bersih dan dipotong tadi. Nah, di sini caranya ini membuat rasanya jauh lebih enak, yaitu tambahkan daun kunyit, boleh diremas-remas, boleh pakai 2, 3 lembar atau 4 lembar pun nggak apa-apa kalau mau aroma daun kunyitnya lebih dominan. Nanti tambahkan juga garam di sini. Secukupnya aja garam, lalu nanti jangan lupa ya wajannya wajib ditutup agar nanti aromanya daun kunyitnya itu masuk ke dalam daging ikan, itu membuat rasa dagingnya jauh lebih enak. Nanti direbus kurang lebih 15-20 menit atau tergantung dari besar kecil potongan ikan yang teman-teman gunakan. Nanti kalau udah diangkat seperti ini ditiriskan dulu, biarkan agak dingin dulu. Kemudian siapkan, nah di sini pakai 1-2 siung bawang merah, nanti dipotong-potong jangan terlalu tipis ya potongannya. Lalu juga daun bawang, untuk daun bawangnya ini secukupnya aja, boleh dipotong menyesuaikan selera masing-masing. Dan untuk bumbu halusnya ini pakai cabai merah keriting, kurang lebih beratnya ini ada 100-125 gram. Tambahkan garam secukupnya, nanti dihaluskan. Nah, ini pakai ulekan. Jadi ini versi yang pecah-pecah. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pecah-pecah, silakan kurangi takaran cabenya, karena kalau yang jenis pecah-pecah seperti ini menggunakan cabai jauh lebih banyak. Jadi lebih boros cabai kalau yang pecah-pecah. Nanti kalau sedikit biasanya tidak terlihat nanti setelah matang. Jangan lupa tambahkan juga di sini 1 siung bawang putih buat yang mau pakai bawang putih, atau di skip juga nggak apa-apa, dan bawang merah secukupnya. Nanti dihaluskan semua seperti ini, lalu kalau udah silakan disisihkan terlebih dahulu. Lalu jika sudah mulai dingin ikannya, silakan teman-teman goreng dulu ikannya. Ini sengaja agak didinginkan dulu biar bumbu yang tadi juga meresap ke dalam ikannya. Nanti goreng, nah menggorengnya di sini jangan terlalu kering ya. Karena kalau terlalu kering biasanya bumbunya susah masuk dan membuat rasanya kurang ini juga, dan terlalu keras nanti hasilnya ketika teman-teman goreng terlalu kering. Lalu setelah diangkat dan disisihkan ikannya, kita tumis dulu, yaitu yang mau pakai tomat boleh tambahkan tomat. Caranya dengan ditumis dulu tomatnya hingga sampai benar-benar layu ya, pastikan layu dulu agar itu membuat nanti sambelnya itu tahan. Jadi kalau yang langsung diulek itu cuma bisa untuk 1 hari aja. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini sampai besok atau 2 hari pun masih aman untuk sambelnya. Lalu tambahkan cabai dan juga bawang telah kita iris tadi setelah tomatnya layu. Nanti ini jangan lupa ya teman-teman, boleh tambahkan di sini garam secukupnya. Dan juga pakai jeruk nipis atau yang mau pakai cuka juga bisa, pilih salah satu. Di sini Uni pakai jenisnya asam sundai, dan ini patokannya kalau yang selera Uni itu lebih berasa asemnya. Jadi pas dimakan ada rasa asam-asamnya. Nanti di sini Uni pakai juga sedikit aja jengkol yang udah digoreng, ini buat option aja. Teman-teman boleh ganti petai, kentang atau apa aja yang menurut teman-teman cocok, atau yang mau pakai tombak bawang itu juga enak rasanya, atau apa ya, bunga bawang kalau yang di daerah lain. Nanti koreksi rasa, pastikan ya cabenya sudah matang dulu, biasanya terpisah antara minyak dan cabenya. Lalu tambahkan di sini daun bawang secukupnya dan juga ikan yang telah kita goreng tadi. Nanti biarkan dulu ya sambil diaduk meresap dulu bumbunya, pastikan semua bagian ikan terkena dengan bumbu baladonya. Jadi ini membuat nanti cabenya juga masuk ke dalam ikan dan itu membuat daging ikannya lebih lembut. Ini sebenarnya kalau yang jenis ini lebih enak bermalam. Jadi kalau udah bermalam itu lebih lembut dagingnya dan bumbunya jauh lebih meresap. Kalau udah silakan diangkat dan dipindahkan ke piring saji.
Nah, ini kurang lebih nanti hasilnya seperti ini setelah dipindahkan ke piring saji. Selamat mencoba di rumah, semoga apa yang Uni bagikan bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.